memperlambat kemampuan untuk belajar dari pengalaman. Ketika seseorang hanya fokus pada hasil akhir, mereka mungkin kehilangan kesempatan untuk mengambil pelajaran berharga dari proses tersebut, baik dari keberhasilan maupun kegagalan. Hal ini juga dapat mengurangi fleksibilitas dalam beradaptasi dengan perubahan atau situasi yang tidak terduga, karena mereka terlalu terikat pada pencapaian tertentu. Selain itu, pola pikir ini juga bisa mempengaruhi hubungan sosial seseorang. Ketika seseorang terlalu membandingkan diri mereka dengan orang lain berdasarkan pencapaian atau prestasi semata, ini dapat mengganggu hubungan interpersonal. Seringkali, sikap yang terlalu kompetitif atau fokus pada keberhasilan bisa membuat orang merasa kurang terhubung dengan negatif dari pola pikir berorientasi hasil dengan fungsi kognisi dan bagian otak yang terlibat. Cheating, kecurangan, ketika seseorang terlalu terfokus pada hasil akhir, fungsi kognitif seperti evaluasi risiko dan penilaian reward dapat terpengaruh. Korteks prefrontal yang biasanya bertanggung jawab atas evaluasi etika dan keputusan moral bisa terbebani dengan tekanan untuk mencapai tujuan, menyebabkan individu lebih cenderung mengabaikan nilai-nilai moral dalam upaya mencapai hasil yang diinginkan. Ini juga dapat terkait dengan amigdala yang merespons secara emosional terhadap reward, membuat individu lebih rentan terhadap frustasi ketika menghadapi hambatan dalam mencapai hasil, sehingga mendorong mereka untuk menggunakan cara-cara curang. Violations pelanggaran pola pikir berorientasi hasil yang berlebihan dapat memengaruhi fungsi kognisi seperti penilaian risiko dan kepatuhan terhadap norma sosial. Ketika seseorang terlalu fokus pada tujuan akhir, mereka mungkin mengabaikan risiko dan akibat dari tindakan-tindakan yang melanggar aturan atau norma. Hal ini bisa terkait dengan korteks prefrontal yang kurang mampu mengimbangi dorongan untuk mencapai hasil dengan pertimbangan etika dan moral. Korupsi, fungsi kognitif seperti pengambilan keputusan dan evaluasi reward juga terlibat dalam praktik korupsi yang seringkali muncul akibat fokus berlebihan pada hasil. Korteks prefrontal yang terganggu oleh tekanan untuk sukses dan dorongan untuk memperoleh reward ekonomi atau kekuasaan dapat mengganggu kemampuan individu untuk membuat keputusan yang etis dan mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka. Criminal activities, kegiatan kriminal, dalam konteks kegiatan kriminal yang dipicu oleh pola pikir berorientasi hasil, sistem dopamin juga berperan penting. Sistem ini terlibat dalam penguatan positif dari pencapaian, termasuk pencapaian yang didapat melalui tindakan kriminal. Ketika seseorang merasa puas dengan hasil yang dicapai, terutama jika itu terkait dengan keuntungan finansial atau status, sistem dopamin mereka dapat memberikan penguatan positif yang memperkuat perilaku kriminal tersebut. Keterkaitan antara pola pikir berorientasi hasil, fungsi kognisi, dan bagian otak yang terlibat menyoroti kompleksitas dalam pengambilan keputusan dan perilaku manusia. Penting untuk memahami bahwa dorongan untuk mencapai kesuksesan atau hasil yang diinginkan dapat memengaruhi bagaimana otak dan pikiran kita merespons situasi tertentu, baik itu dengan cara yang etis maupun tidak etis. Dengan pemahaman ini, kita dapat lebih berhati-hati dalam menyeimbangkan tujuan hasil dengan nilai-nilai moral dan etika, serta membangun budaya yang mendorong keputusan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan.